Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Irviana dari kelas TMT 4C. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau pemetaan di dalam aplikasi Maple. Apa sih fungsi di dalam aplikasi Maple itu? Dalam matematika, suatu fungsi atau pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang dalam hal ini setiap anggota dari A direlasikan dengan satu tepat anggota B. Jadi dapat dituliskan fungsinya adalah f titik 2 A panah B. Nah, ini artinya adalah fungsi yang mana fungsi dituliskan dengan abjad berupa huruf kecil, kemudian titik 2, lalu memetakan himpunan A ke himpunan B, berarti A besar panah kepada B besar, gitu. Selanjutnya yaitu pendefinisian fungsi di dalam Maple. Salah satu contoh fungsi, misalkan fx sama dengan 3x ditambahkan 4. Lalu, fungsi tersebut memetakan bilangan real ke bilangan real juga. Lalu bagaimana cara mendefinisikan fungsi tersebut ke dalam aplikasi Maple? Kita bisa menuliskan atau mendefinisikan suatu fungsi dalam Maple itu gini. Nama fungsi, kemudian titik 2, kemudian ada variabel, lalu ada operasi. Nah, di sini nama fungsinya ini berupa huruf abjad kecil. Misalkan kita tuliskan F kecil. Titik 2, kemudian sama dengan, nah variabel di sini ada bisa X, bisa Y, dan bisa abjad-abjad lain. Misalkan kita tuliskan X, lalu kita buat panah. Nah, operasi. Di sini kita mengambil contoh dari sini bahwa operasinya adalah 3X ditambahkan 4. Kita enter. Nah, di sini adalah fungsi dari pendefinisian fungsi di dalam Maple. Selain ini juga terdapat beberapa sinteks yang secara umum terdapat dalam aplikasi Maple. Nah, ini misalkan yang pertama ada A pangkat X, yang mana A pangkat X ini adalah eksponensial A pangkat X. Yang kedua ada short Xn, ini adalah N akar pangkat X. Kemudian eksponen X atau E pangkat X, ln X atau logaritma natural, atau log yang selanjutnya log nx atau logaritma bilangan pokok n, yang mana n-nya adalah bilangan asli. Kemudian ada sin X, cos X, tangen X, kosekan X, sekan X, kotangen X. Nah, dari sini terdapat bahwa sin HX artinya adalah sinus hiperbolik X. Ada juga cos hiperbolik X, tangen hiperbolik X, kosekan hiperbolik X, sekan hiperbolik X, dan juga kotangen hiperbolik X. Selain menuliskan yang mana keseluruhannya ini adalah fungsi-fungsi transenden di dalam Maple. Nah, selanjutnya kembali lagi ke dalam pendefinisian fungsi di dalam Maple. Coba kita praktekkan beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi fx, kemudian titik 2 sama dengan 3 dipangkatkan X ditambahkan E pangkat X dikurangi 1. Nah, ini adalah fungsi dari di dalam Maple. Kemudian ada fungsi Gx, titik 2 sama dengan X dikalikan sinus X min 1, kemudian dikurangi sinus dipangkatkan 2X. Nah, ini terdapat kesalahan penulisan.
Nah, benar. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi Hx dapat dituliskan 3x kuadrat ditambah ln x kuadrat ditambahkan 2 logaritma x. Nah, kemudian fungsi yang terakhir yaitu j x, y sama dengan titik 2 sama dengan 2 dikalikan log sinus pangkat 2 x dikurangi 5 dikurangi sinus hiperbolik dari XY. Nah, sudah. Jadi, keempat ini adalah pendefinisian fungsi di dalam aplikasi Maple yang terdiri dari fungsi, kemudian titik 2 sama dengan, nah ini ada operasinya. Kemudian lanjut, di dalam evaluasi fungsi dalam Maple, Maple dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau mencari nilai fungsi. Selanjutnya akan diberikan beberapa contoh bagaimana mengevaluasi fungsi menggunakan Maple. Misalkan kan kita sudah diketahui bahwa fungsi fx dituliskan dengan abjad berupa huruf kecil. Selanjutnya kita akan mencarikan nilai fungsi untuk x tertentu. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x ditambahkan 3 dikali x dikurangi 1. Nah, ini adalah fx sama dengan 4x dikurangi 1. Lalu kita mencari nilai f1-nya. Kita enter. Oh, maaf. Sebentar, ini F1-nya seharusnya adalah 3. Mungkin ini ada kesalahan penulisan. Nah, ini kita hapuskan dulu. Kita tuliskan F1 tetap 7. Padahal ini tidak sesuai. Jadi, misalkan kita langsung tulis saja percobaan contoh lain yaitu 3x dikurangi 2 misalkan. Nah, F1-nya kita hapuskan dulu yang ini tadi. F1-nya tetap ketemu 7. Berarti ini ada kesalahan dalam penulisan. Coba kita tuliskan ulang. Fx titik 2 sama dengan 3x dikurangi 2. Lalu kita coba mencari nilai F1-nya. Oh, ini berarti terdapat kesalahan. Misal kita buka fungsi lain. Fx sama dengan 7x ditambahkan 2. Nah, kemudian F1. Nah, ini sudah terbukti benar ya, bahwa 7 dikalikan 1 itu 7, ditambahkan 2, maka hasilnya adalah 9. Nah, di sini kita akan mempraktekkan beberapa fungsi dalam Maple yang mana nilai fungsinya itu ditentukan. Misal, contoh yang pertama yaitu fx titik 2 sama dengan 2x dikurangi 3. Pada x sama dengan negatif 3. Berarti kita tuliskan f negatif 3. Kita enter. Ketemu negatif 9. Coba kita buktikan bahwa 2 dikalikan negatif 3 dikurangi 3
sama dengan 2 dikali 3 negatif 6 dikurangi 3 sama dengan negatif 9. Artinya ini sudah benar. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua, yaitu GX T2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 3X ditambahkan 4 pada X sama dengan 5. Berarti kita mencari G5. Kita enter, ketemu nilainya adalah 14. Jadi 5 dikuadratkan itu 25, dikurangi 3 kali 15, berarti 25 dikurangi 15, artinya 10. 10 ditambahkan 4, hasilnya adalah 14, berarti benar. Contoh yang ketiga yaitu Fx di T2 sama dengan Pitchwise. Ada X lebih dari 1, kemudian X dikurangi 2, ada X kurang dari sama dengan 1, ada juga negatif X ditambahkan 3. Kita tutup kurung, kita enter. Kemudian ditanyakan adalah pada X sama dengan 0, berarti kita menuliskan F0. Nah, kita enter, ketemu 3. Oh, ini masih dari fungsi yang pertama. Ya, misalkan kita fungsi yang pertama kita hapus, kita tuliskan kembali F0, kemudian kita enter. Kita misalkan ini ganti dengan H, lalu kita tuliskan H0. Mungkin ada kesalahan jika dituliskan semuanya. Kita tuliskan saja dulu yang Fx titik 2 sama dengan Pitchwise X lebih dari 1, kemudian X dikurangi 2, kemudian X kurang dari sama dengan 1 dan juga negatif X ditambahkan 3. Kita tutup kurung, kita enter, kemudian mencari nilai F0. 3. Mungkin ini 3, ini berasal dari 0, negatif 0 ditambahkan 3 adalah 3, gitu. Kemudian kita mencari nilai H, kita hapuskan dulu, kemudian kita menuliskan Hx, Y, T2 sama dengan kosekan X ditambahkan 2 dikalikan sin X ditambah Y. Pada X sama dengan 2,3, berarti kita tuliskan H, buka kurung, 2,3, dan Y-nya adalah 1. Kita tutup, ketemu nilainya adalah negatif 0,9817674,095. Nah, dari situ beberapa kasus yang sudah tercoba, sepertinya evaluasi fungsi dalam mapel dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya terkadang tidak memberikan hasil seperti yang diterapkan, atau hasil tampilannya hanya dalam bentuk simbolik. Nah, ini kan hanya terdapat simbolik begitu. Kemudian sebagai gambaran kita contohkan lagi, yaitu fungsi Fx. Fungsi Fx itu titik 2 sama dengan sinus X dan juga ditambahkan kosekan X. Kita enter. Nah, dan akan dievaluasi nilai pada X sama dengan 2. Berarti kita tuliskan F2.
Kita enter, ketemu sin 2 ditambahkan cos 2. Apabila maple ini menghasilkan nilai masih simbolik begini, ini masing-masing tidak dihitung nilainya atau dalam numerik. Sehingga nilai fungsi F2 masih dinyatakan dalam simbol, nih, simbol sinus dan cosinus. Kasus semacam ini muncul karena nilai X-nya itu bukan dalam bentuk floating point. Untuk menyatakan nilai X dalam floating point, caranya itu ada dua. Yang pertama, yaitu dengan menambahkan dikit desimal pada nilai X yang akan dievaluasi. Jadi, dalam perintahnya yang semula adalah F2 ini, kita ganti dengan F2 titik 0 atau desimal. Kemudian kita enter. Nah, ini akan menghasilkan nilai atau bukan simbolik. Jadi sudah berupa nilai 0,49 dan seterusnya. Bukan lagi berupa sinus 2 ditambahkan cos 2. Kemudian, cara yang kedua yaitu berdasarkan munculnya cara yang kedua ini untuk menghindari munculnya hasil perhitungan dalam bentuk simbol, yaitu dengan memberikan perintah eval atau buka kurung seperti yang ditunjukkan berikut. Misalkan kita menuliskan eval dari F2. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya yang cara pertama dan cara kedua ini hasilnya adalah sama. Di mana tingkat presisi atau dikit hasil perhitungan maple ini dapat diatur. Jadi misalkan hasilnya adalah semulanya 0,4931505,903. Ini bisa diubah. Misalkan saya ingin ada 3 digit di belakang koma, ini bisa diatur. Secara default, Maple menampilkan hasil perhitungan dalam 10 digit presisi. Ini yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 digit. Hal ini tampak pada contoh yang ini. Ini ada 10 digit. Untuk mengubah digit presisi, ini perintahnya adalah menuliskan digit kemudian titik 2 sama dengan N. Nah, dengan N adalah bilangan asli. Perintah ini diberikan sebelum operasi perhitungan dilakukan. Jadi penulisan digit titik 2 sama dengan N ini dituliskan sebelum menuliskan operasi. Misal kita coba yaitu menuliskan digit titik 2 sama dengan misalkan saya ingin 5, 7 saja, 7. Kemudian fungsinya baru dituliskan yaitu fungsi X, Y berupa cos X ditambahkan 2 dikalikan sinus X ditambahkan Y. Kita enter. Nah, dari sini saya ingin mencari nilai F X-nya yaitu 2,3 dan Y-nya adalah 1, maka kita enter, ketemu nilainya ada negatif 0,981764, yang mana di belakang koma ini desimalnya adalah ada 7 digit yang seperti yang saya minta di atas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian misalkan kita buat beberapa contoh soal lagi. Kita tuliskan digit, misalkan kita ingin menulis digitnya adalah 8. Kemudian fungsinya adalah fungsi Gx ada X berapa ya? Misalkan kita tangen X ditambahkan kosekan X, misal. Kemudian saya ingin G-nya adalah G 5. Nah, kita enter.
Oh ya, kita harus menggunakan biar tidak menghasilkan suatu simbol, kita itu menuliskan dengan titik 0. Nah, begini. Nah, ini ketemu negatif 3,096853. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mungkin karena ini hasilnya memang tidak ada 8 digit. Oke, kita coba contoh lain. Digit 3 dari fungsi fx sama dengan 2 ln x dikurangi sinus x misal. Kemudian saya mencari f-nya f2. Kita enter. Oh, ya, f2 titik 0. Tidak bisa, ternyata. Kita coba f0. Oh, mungkin salah ya. Kita coba aja yang lain. Misalkan digitnya adalah 3, kemudian fungsi fx-nya itu akan sama dengan yang sebelumnya, x, y, yang mana fungsinya adalah tangen x ditambahkan sinus x. Kita enter. Oh, ini x saja. Kemudian kita mencari misalkan f-nya f2. Kita enter. Oh, ini tidak bisa 2. Berarti misal kita f5. Oh, kita tambahkan titik 0. Mungkin kita coba lagi. Digitnya adalah 5 dari fungsi f titik sama dengan x, y akan, oh ini kita belum menuliskan panah. Dari misalkan kita dari sinus x, kemudian ditambahkan 4 dikalikan tangen x ditambahkan y. Nah, misal kita buat f-nya itu adalah 2,5, terus y-nya adalah 1. Kita enter. Nah, ini ada 5 digit di belakang koma. Ya. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi itu yang dapat dipelajari dari pertemuan 3, yaitu merupakan fungsi atau pemetaan di dalam aplikasi Maple. Ada beberapa, yaitu ada pengubahan, kita misalkan ingin mengubah digitnya bisa, kemudian ada evaluasi di dalam pendefinisian fungsi dan lain sebagainya. Semoga dari video yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.